Baiklah, Ibu Bapak yang berbahagia, kita lanjutkan ke acara pemaparan materi yang akan didampingi oleh beliau, Fadilatul Ustadz Hisam Zaini, MA. Beliau adalah dosen Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekaligus beliau adalah trainer dan motivator. Sabahal khair ya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Baiklah, hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, untuk kita lanjut kepada kajian, kami serahkan sepenuhnya waktu kepada Bapak Moderator, kepada Fadilatul Ustadz Hisam Zaini. Falyatafaddal mashkuran. Ya, mashkurin. Ayal Ustadz Halina. أشكركن لإعطاء هذه الفرصة لأن أقدم نقاشا يتعلق بعلم اللغة. طبعا نحن سنتكلم عن علوم اللغة العربية. وقبل كل شيء أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيها المشتركون الكرام في هذا الصباح يسرنا بأننا يمكننا أن نعقد ندوة علمية تتعلق باللغة العربية طبعا وليس باللغة العربية فحسب ولكن بالعلوم اللغوية أو ما يقال باللسانيات العربية. ولذلك نحن مسرورون بأننا إندونيسيون ما زلنا متعلقين باللغة العربية لأن العربية هي جزء من دين الإسلام. هذا ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب في أحد أقواله بأنه يقول تعلموا العربية فإنها جزء من دينكم. أيوة. وكذلك قرأنا في القرآن الكريم في سورة يوسف الآية الثانية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Demikian mustarikun, demikian para pemirsa semuanya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lina sebagai pengantar kegiatan kita pada pagi hari ini, bahwa kegiatan Arabic Corner itu didukung oleh Samsul Hadi Center. Perlu kami jelaskan bahwasanya kita pada pagi hari ini mendapatkan kehormatan untuk bisa menerima ilmu-ilmu dari beliau Profesor Dr. Samsul Hadi Al-Magister yang luar biasa. Beliau sangat antusias dalam mengembangkan ilmu-ilmu bahasa Arab di Indonesia. Beliau adalah Profesor Bahasa Arab dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Insya Allah nama beliau sudah tidak lagi asing. Ismuhu Anhal. Insyaallah laqad arafna ismah al-karim. Diri bersama almarhum Profesor Taufik Ahmad Dardiri, Allah yarham. Kemudian dengan beliau Bapak Dr. Fuad Effendi dari Universitas Negeri Malang, dan tentunya juga beliau dirikan dengan bersama-sama dengan para pemerhati bahasa Arab yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mendengarkan langsung, menimba ilmu dari beliau yang luar biasa. Saya menjadi murid beliau beberapa tahun dan alhamdulillah saya merasakan bagaimana luasnya ilmu beliau baik dalam bidang leksikografi Arab maupun ilmu-ilmu lisaniyat yang lainnya. Karena itu
usah berpanjang kata, biar nanti waktunya lebih banyak kepada narasumber kita Profesor Syamsul Hadi. Karena itu waktu kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kok enggak dengar ya? Suaranya Pak Samsul. belum di mute. Pak Samsul. Suaranya masih mute. Mbak Lina itu belum di mute itu. Hostnya Prof Samsul sendiri, jadi Aisyah. Bapak nggak dengar. Bapak apa sih ya? Host bisa nggak itu bang mute-nya Halo, Suara Pak Samsul masih mute itu. Mbak Lina? Iya. Pak Sang itu dengar nggak Pak Sang itu? Nggak dengar. Said? Nggak dengar itu. Apalagi dari Malang. Yang dekat siapa nih? Pak Isyam, Pak Isyam. Ke suara hati. Ustaz Isyam. Mungkin bisa ditelepon beliau mungkin. Iya Pak Isyam. Jam. dari Jogja enggak dengar ya. Dari Pak Sang itu mungkin dengar Solo katakan. Pak Hisa mungkin bisa. Pakai telepon kali Pak Isyam. Suara Ustadz Samsul belum masih Ya, ada. dari Solo juga tidak dengar ini. Di Solo ini Pak kayak gitu ini. Iya, iya. Lagi on air, lagi on air. Telepon Pak Said itu. Saya telepon tapi Solo ini saya Pak dengar kayak suara Pak gitu. Samsul. Wah, sebentar. Ini saya telepon Mas Uul saja coba. Harus diulang ini. Suara Denny. Tidak dengar Jawa. Suara dari Radio Muhammadiyah belum masuk ke Zoom. Di Zoom-nya Iya. Ini silakan. Audio bagaimana? Masih diperbaiki kayaknya. Mantulnya lama sekali. Pak Mama Sori ono Pak Mama Sori. Ono Pak ini. Oh iya. Oke, Saya Pak Sang nyebut itu. sekali liane. Pakai Pak Sang itu lah. Sayang sekali ini. Masih gangguan. Ya, Pak Samsul itu masih Masih gangguan. mic-nya belum dibuka.
aja lah Umi. Biarin aja Teleponnya lah nggak Umi. aktif ya. Masih asik ngomong sendiri, nggak kedengaran, kasihan nih. Iya, masalahnya ini yang host utamanya yang masih unmute, jadi nggak kedengaran. Maunya Ustaz Samsul yang ditelepon. Udah Bumi baru aja langsung datang ke rumahnya, nyamperin. Pak Mubib ada juga. Sehat Datang semua. ke rumahnya. Sebentar saya belnya ini. Dengar suaranya begitu saja. Iya ya. Oh. Iya. Oke. Lewat YouTube. Bisa masuk. Oke, sebentar ini Dokter Mubib udah saya kontakin. Sudah saya telepon, sudah saya sampaikan bahwa suara belum bisa ditelepon. Sudah saya sampaikan bahwa Perkembangan linguistik Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baru bisa. Nah, Bro, perlu diulang, bro. perlu diulang, Prof. Kan Tidak dengar lagi. dari awal. Tidak dengar lagi nih. Iya. Ini yang di rumah semua. yang tertulis Pak Samsul itu kok enggak? Waduh, lewat siapa ini ya? Ini Lina juga nggak bisa saya Pak Hisam tadi udah saya kontak katanya mau diperbaiki. Ya, kalau Pak Isam sudah kontak tadi. Sebentar kita lihat. Oh, ini sebetulnya sudah mute ini Prof Samsul di senternya. Tapi kok di sini nggak kedengaran ya? Ya, mungkin punya radio Oh, masih unmute. Mungkin ada masalah di sana. Ini Ustadz Tulus sama Pak Mas Rufi harus ke Nogotirto. Yo, Dilantik dulu yang RB Corner untuk cabang Imla itu. yo Pak Mas Rufi, yuk sekarang oh yuk. gitu dong. Yo, Iya. Aku kemarin belum dibaca. Iya. Itu ya, Prof. ini saya juga jadi nggak dengar ya kalau ada yang masuk ini. Iya. Pak Mas Rufi, yuk, harus dihampiri yuk. Oh, Dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Ini ya Ya, kita bisa sedikit materi Quran sebagai bahasa Arab sebagai ilmu alat. Kalau tadi Ustaz Isamnya ini
menyampaikan saya bagaimana itu sebetulnya saya al-fakir al-fakir, tetapi selalu eh, konsisten untuk mengabdi bahasa Arab. Mari kita mulai pembahasan ini dari urutannya adalah kita memakai saja urutan madhab al-madhahibul khamsah. Kalau di dalam ilmu agama dalam itu al-madhahibul khamsah, jadi 5 madhab dalam bidang bahasa. Dan nanti pembahasan kita itu juga sampai membahas 5 ba'dal madhahib al-khamsah. Jadi kalau kita runut dari awal itu dari madhab yang 5 tadi, madhab Basrah, madhab Kufah, madhab Baghdad, madhab Andalusia, dan madhab Mesir. Penyebutan madhab dengan urutan Basrah, Kufah, Baghdad, Andalusia, Mesir, ini memang Basrah itu yang paling awal itu berdiri. Baru kemudian sebetulnya abad kedua Hijriah itu Kufah itu sudah mulai tampak bahwa nanti akan menjadi madhab, dan juga Andalusia. Ya, Andalusia karena lahirnya Andalusia, madhab Andalusia itu juga pada abad kedua Hijriah. Untuk itu maka penamaan ini, ya, kemudian juga madhab Mesir malah dimulai dari abad ketiga Hijriah, lebih dulu daripada madhab Baghdad, ya, karena Andalusia dan juga Mesir itu belajar kepada Basrah dan Kufah. Kita urutkan, Basrah itu berdiri abad pertama Hijriah, berakhir abad keempat Hijriah. Kufah abad kedua, berakhir abad kelima Hijriah. Baghdad berdiri abad keempat Hijriah, berakhir pada abad ke-7 Hijriah. Andalusia seperti tadi kami sampaikan bahwa Andalusia itu abad kedua sampai abad ke-8 Hijriah, yang sampai sekarang kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian Mesir ini dari abad ketiga sampai abad ke-15 sampai sekarang ini, karena nanti Mesir itu akan menjadi pusat pengembangan linguistik Arab. Sesudah Basrah, Kufah dan Baghdad itu nama kota dalam satu negara, yakni Irak. Sesudah periode Baghdad ini, kekhalifahan juga bergeser nantinya ke Turki. Ini juga praktis Basrah, Kufah, Baghdad ini sudah tidak mempunyai peranan penting, tetapi sangat luar biasa peninggalan keilmuannya, ilmuwan dari Basrah, Kufah dan Baghdad ini sangat luar biasa. Ini alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, bahasa Arab, banggakan, diharapkan untuk bisa ikut mengembangkan nanti studi ini. Nah, ini peranan Mesir. Kemudian sesudah itu peranan Mesir itu sangat penting, karena Mesir itu sesudah Basrah, Kufah, Baghdad, Andalusia sudah tidak berperan lagi. Nah, sekarang Mesir mengambil alih atau sebagai yang memimpin langkah terdepan dari pengembangan ilmu bahasa Arab. Kemudian mari kita lihat sebagai bahwa perkembangan ilmu bahasa Arab itu sangat luar biasa sekali. Mari kita lihat pada slide selanjutnya. Kalau tadi Basrah ada tanda asterik, beri catatan bahwa dari generasi keempat dari madhab
Basroh ini ada seorang ilmuwan terkenal, Sibawi namanya, yang wafat tahun 1181 ya. Nah ini Sibawi ini luar biasa. Jadi Alkitab yang dihasilkan, Alkitab kadang-kadang sekarang pada terbitan sekarang bisa ada 2 jilid, ada 3 jilid. Awalnya 1 jilid saja. Nah ini ada lebih dari 800-an pasal. Itu sangat luar biasa. 800 pasal itu padahal dulu sebelumnya belum ada acuannya. Kalau sekarang kan biasanya kita mahasiswa mengutip makilah wa qaulu dari ulama juga atau ahli-ahli lain. Jadi kalau dari kitab Sibaweh ini saya melihat ada mahasiswa S2 dari kajian Timur Tengah itu membahas satu aspek saja, at-taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir itu sudah jadi tesis S2. Itu membahas kitabnya Sibaweh ini. Luar biasa. Terus kemudian gelar apa yang bisa kita berikan kepada penyusun Alkitab yang 800-an pasal lebih itu? Takdim wa ta'khir aja, takdimul khabar, ya, khabar ditakdimkan, kemudian takhirnya di tesisnya itu takdim wa ta'khir Ustaz. Ya, takhirkan mubtada, takhirul mubtada, takdimul khabar. Ini dari abad kedua Hijriah, sangat luar biasa. Dan juga selanjutnya pada abad kedua Hijriah ini, tahun 1100 Hijriah sampai 170 itu ada Kitabul Ain. Kitabul Ain ini karya Al-Khalil, ini kamus yang pertama kali disusun oleh ilmuwan kita yang pada awalnya dulu para ilmuwan bahasa ini, ahli-ahli bahasa ini adalah ilmuwan agama, ahli agama, kemudian menyusun kaidah-kaidah kebahasaan di awal-awal itu, nanti sampai akhirnya kemudian ada yang belajar bahasa, belajar agama. Tetapi sampai sekarang pun dialektika itu belajar bahasa Arab untuk khidmatil Islam sangat banyak kita melihat. Kalau dulu ma'anil Quran, sekarang tafsirul Quran, tafsirin mufassirin ini pembahasan kebahasaannya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita melihat juga dari ini catatan dari salah satu dari 1-2 tokoh saja. Kita sudah melihat bahwa sejak awal itu memang sudah luar biasa keilmuannya sudah sangat tinggi. Nah, kemudian kita lihat pada slide yang keempat ini menegaskan kembali tadi pasca Madzhabul Khamsah, kemudian sering pasca Madzhabul Khamsah itu sesudah Madzhab yang 5. Sesudah Madzhab yang 5 itu bukan berarti keilmuan menurut tradisi Arab, keilmuan bahasa Arab menurut tradisi Arab itu berhenti. Sangat luar biasa sampai sekarang itu kita mengetahui ya, ilmuwan-ilmuwan atau linguis Arab itu ada yang sama sekali menulis itu sama sekali tidak mengutip ahli-ahli dari Barat. Makanya ini sering saya sampaikan, ini tradisi Arab, ya. Ilmu bahasa menurut tradisi Arab sampai hari ini hayati ada, dan kemudian juga linguistik Arab modern yang menurut tradisi Barat, tradisi Arab masih,
ilmu lugah dulu bisa disebut juga linguistik. Kemudian sekarang ilmu lugah yang terkena pengaruh barat ini sering dinyatakan sebagai al-lisaniyat al-arabiyah, linguistik Arab. Sebetulnya kedua-duanya linguistik, tapi ini sampaikan untuk penghormatan kita kepada para linguis Arab. Kan ini menurut tradisi Arab dan Saniyat Arabiyah al-Mu'asirah menurut tradisi Barat. Jadi mungkin perlu kita sampaikan pada slide yang kelima. Lihatkan slide yang kelima itu kita lihat ilmu-ilmu bahasa Arab itu dulu ya, lebih banyak sebetulnya ini menurut tradisi Arab ini ya dulu itu belum menjadi susunan seperti Barat. Jadi kalau ada linguistik murni atau theoretical linguistik itu dari fonetik, fonologi, kemudian tataran di atasnya morfologi, kemudian tataran di atasnya sintaksis, semantik, ya, dan selanjutnya di dalam bahasa Arab itu kerangkanya bukan demikian. Untuk Barat itu morfologi baru sintaksis, tapi kalau Arab itu an-nahwu wa sarf, sintaksis dulu baru nahwu penyebutannya. Ya. Jadi ini kekhasannya ya, dari tradisi Arab. Kemudian juga ini semantik dan tubuh dulu juga ma'anil Quran dan lahir pada periode Al-Hibul Khamsah ya. Kemudian dulu juga sebetulnya sudah ada dialek sebelum merupakan dialektologi seperti sekarang, tetapi dulu sudah ada ilmu lahan tentang lahan, dialek-dialek bahasa Arab Fusha itu ada dialek-dialeknya ya. Kemudian sampai sekarang ini berkembang oleh teori Barat jadi dialektologi. Nah, kita lihat sekarang bahwa pada slide yang ke-6 kita ketahui di sini seperti tadi kami sampaikan tradisi linguistik Arab menurut tradisi Barat itu kita sering melihat pada peristilahan sekarang itu dengan al-lisaniyat al-arabiyah al-mu'asirah, modern Arabic linguistik. Nah, dari sinilah ciri atau kekhasan keilmuan yang dari Barat itu terlihat karena linguistik Arab ini ya ada dua klasifikasi dari keilmuannya, theoretical linguistik dan applied linguistik. Dalam istilah bahasa Arabnya itu ilmu nazari, theoretical linguistik, kemudian ilmu lughah at-tatbiqi, applied linguistik. Nah, ini di kontribusi pemikiran Barat ini pada applied linguistik itu sangat banyak kita ketahui. Nanti lahirnya ilmu-ilmu bahasa dan kerangka berpikir ini bisa kita ketahui. Nanti pada slide yang ke-7 bisa kita lihat ya. Kalau tadi kami sampaikan tataran-tataran ya, di fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian semantik, ini ketat di dalam pembahasan biasanya kalau ini morfologi, ini morfo sintaksis misalnya, dan ini morfo semantik misalnya. Ini urutan-urutannya itu dalam tradisi Barat itu sering juga ini disebut sebagai pure linguistik. Kita
kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, ya. Slide yang ke-8 nanti akan kita ketahui. Slide ke-8 ini mohon maaf ada kedobel ada double blank linguistik, itu tulisannya kedobel secara teknis masih harus disempurnakan, tapi dari yang kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, kita diskusi ini nanti mohon untuk disempurnakan sendiri, dihilangkan slide linguistik yang tertulis. Ya, di sini ada Na'atul Muljam, leksikologi, leksikografi. Na'atul Muljam itu termasuk applied linguistik, dan ilmu lughah al-istimai, sosiolinguistik. Na'atul Muljam itu terlihat sekali bahwa ilmu ini adalah applied linguistik. Misalnya kita melihat verba itu atau fi'il itu, ada fi'il mazid bi harfaini bi salah satu ahruf. Itu kalau dalam tasrifan itu mutasrifil amal itu diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Urutannya dari kanan ke kiri. Tetapi nanti di dalam applied linguistik ini, ilmu Na'atul Muljam ini diurutkan dari atas ke bawah. Misalnya Qatala, ini mazidnya itu di bawahnya, intinya di bawahnya. Kemudian Qatala misalnya di bawahnya. Dan nanti akan kelihatan dari literatur terkini bahwa tidak setiap kata kerja itu bisa diaplikasikan untuk semua wazan fi'il mazid. Jadi nanti suatu saat kita akan melihat itu satu persatu nanti topik-topik mengenai applied linguistik dalam bahasa Arab ini sampaikan. Kemudian ilmu lughah al-istimai, sosiolinguistik, ada ilmu lughah nafsi, di bawahnya salah satu ada taklimul lughat, ilmu lughah al-jughrafi, tarjamah, ilmu lughah al-kasubi, komputasional linguistik, ada terjemahan misalnya aja, memanfaatkan misalnya komputasional linguistik itu bagaimana terjemahan itu dilakukan oleh komputer, yang kadang-kadang kalau kata per kata itu masih bisa match, tetapi kalau sudah frase sudah tarkib itu kadang-kadang kurang tepat. Kemudian kalau sudah di dalam jumlah ya, pada tataran sintaksis itu kadang-kadang tidak tepat benar. Jadi ada peluang teman-teman sekarang kalau mau mengkritik Google Translation itu masih bisa diberikan penyempurnaan ya. Kemudian ilmu lughah al-istimai tadi bisa mengetahui nanti ilmu lughah al-istimai itu misalnya ikan hubungan antara sosiologi dan linguistik, yang disebut sosiolinguistik. Kalau di dalam masyarakat ada strata-strata sosial, strata sosial itu ya katakan bukan tapi kenyataan di dalam masyarakat ada yang lebih tua, ada yang menjadi inanya, yang menjadi anggotanya, itu nanti bahasanya itu berbeda ya. Dan kadang-kadang juga ada di dalam bahasa Arab itu kita melihat ada bahasa Arab Fusha, ada bahasa Arab Amiyah. Fusha itu yang standard Arabic, kemudian Amiyah itu yang colloquial Arabic. Kalau dibandingkan bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa Kromo Ngoko, tapi standard non standard itu bukan atas bawah.
hubungannya. Kalau kromo itu atas, ngoko di bawah. Tapi ini perbedaannya hampir sama. Bahasa Arab Fushat dan Amiyah itu perbedaannya hampir sama dengan bahasa Jawa halus, kromo dan ngoko. Orang-orang di Suriname biasanya bahasa Jawa ngoko, tidak bisa bahasa Jawa halus. Orang-orang di Indonesia bisa berbahasa Arab Fusha, tetapi nanti kalau tidak mukim di negeri Arab, mereka tidak bisa mendengar bahasa dan tidak bisa mengetahui bahasa Arab Amiyah. Padahal kalau berbicara nanti makin banyak diterangkan dengan Amiyah, makin tidak paham. Karena awal dia ada statement yang mengincar kata itu, kemudian penjelasan selanjutnya jadi bisa ditangkap. Nah, inilah hal-hal ini dibahas dalam ilmu lughah al-istimai. Ilmu lughah al-istimai itu salah satu pembahasannya adalah Fusha dan Amiyah. Selanjutnya tadi lughah juga di pembelajaran bahasa pasti ada kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah yang sederhana pada tataran-tataran di bawah, tataran lebih atas lagi pasti kaidah-kaidah kebahasaan yang lebih inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Ini masih kepada ilmu lughah at-tadbiqi, ilmu lughah at-nadhari, ilmu lughah at-tadbiqi. Sekarang kita melihat sesudah mata Mesir, tapi Mesir di sini tertulis sampai abad sekarang. Jadi sebetulnya Mesir sekarang itu ada dua Torah dalam di jalur lughah di sana ada dua Torah yang mempertahankan yang tradisi Arab. Masih kita lihat Dr. Muhammad Aiman itu luar biasa. Dulu pernah ke UGM Kalijogo juga. Beliau itu tulisannya luar biasa, ya, mungkin 50-an kitab. Tetapi dari tulisannya itu tidak ada yang mengutip pemikiran Barat. Itu luar biasa. Bukan berarti itu sesuatu yang kurang baik, tetapi itu malah menunjukkan bahwa bahasa Arab itu memang keilmuannya itu sangat-sangat luar biasa. Ditulis menurut tradisi Arab saja luar biasa, dan kita mengetahui kemudian juga kita melihat Ibrahim Barokat dalam An-Nahwul Arabi. Dulu di beberapa tempat saya sampaikan An-Nahwul Arabi itu 5 jilid seperti ensiklopedia Nahwu sebetulnya. Itu juga sama sekali tidak ada kutipan dari Chomsky atau Saussure, Halide, tidak ada. Tetapi pembahasannya sangat luar biasa. Sering saya menyampaikan kalau di dalam analisis mengenai mubtada, subjek yang nakiro itu hanya beberapa sampai sekarang ini. Tetapi dalam buku An-Nahwul Arabi itu ada 31 subjek yang nakiro, mubtada yang nakiro itu luar biasa itu. Ya. Jadi keilmuan menurut tradisi Arab pun juga sangat luar biasa. Ini berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah. Di sisi lain juga tadi saya sampaikan itu berkembang al-lisaniyat al-arabiyah al-mu'asirah. Nah ini dimulai dari Mesir. Alhamdulillah. Seperti tadi saya sampaikan, Mesir memimpin langkah-langkah terdepan dari pengembangan ilmu bahasa Arab.
dari usaha-usaha itu bisa kita lihat pada slide ke-9 ini, mendukung perkembangan linguistik Arab itu yang pertama pendirian universitas di negeri di Mesir. Jadi ini tahun 1900 tercatat di sini 1925. Melihat pemikiran keagamaan, pemikiran kebahasaan lisaniyat al-Arabiyah ini, kita lihat dari pendirian Universitas Al-Jami'ah Al-Misriyah tahun 1925. Kemudian ini tahun 1940 itu diubah namanya menjadi Jami'ah Fuad Al-Awal. Ya, mohon maaf tidak nama saya sampaikan pada forum lain, tapi ini pendirian universitas itu. Kemudian 1952, pada tahun 1952, Jami'ah Fuad Al-Awal itu berubah namanya jadi Jami'ah Al-Qahirah. Ini Jami'ah Al-Qahirah itu pelopor pendirian universitas pertama kali, dan di Arab ini di Mesir sering dinamakan Umul Jami'at. Jadi cikal bakal sebenarnya. Ya, dilanjutkan dengan 1942 Jami'ah Faruk Al-Awal diubah sekarang menjadi Jami'ah Al-Iskandariyah. Ya, Iskandariyah itu dulu dari Faruk Awal. Kemudian Jami'ah Ibrahim Pasha 142 juga 1942 diubah sekarang namanya Jami'ah Ain Syam. Ain Syam itu jadi Jami'ah Ibrahim Pasha dulunya. Ini 1942 hampir sama dengan juga pendirian ya mungkin sekakaknya universitas di Indonesia, ya lebih dulu sedikit. Ya sesudah itu mulai 1952 sampai sekarang berdirilah Universitas Mesir yang sampai sekarang kalau tidak salah ini tercatat di sini itu ada 13 universitas. Ya, ini yang nanti ya yang ada Jami'ah Al-Azhar, Jami'atul Azhar, dan ada Jami'ah Al-Amerika ini termasuk perkembangan sesudah 1952. Nah inilah nanti universitas-universitas ini nanti yang berperan pasca mazhab itu, pasca mazhab yang tadi ya, yang Mesir yang dulu, ini kan yang Mesir yang sering dikatakan yang Al-Jadid atau Mesir modern. Ini di universitas-universitas itu ya, ini saya lihat dari adat disertasi mengenai perkembangan ilmu linguistik Arab itu Al-Ijtihad Al-Jadid apa itu pokoknya yang membahas mengenai perkembangan linguistik Arab di Mesir itu jadi satu disertasi di Ummul Qura. Disertasi di Ummul Qura itu mensejarahkan ini pendirian universitas, kemudian pemanfaatan para orientalis. Ini tercatat di sini ada 10 orientalis di universitas mana dia ditugaskan di Mesir. Ini orientalis yang pasti ini orientalis yang sepuh-sepuh ya. Orientalis lama. Nah, Leoni Tali yang mengajar Tarikul Adab Al-Arabiyah, kemudian dari Jerman, dari Perancis, dari Belanda, ada Bergestrassen itu bukunya terkenal juga. Ya ini ada 10 yang sempat kita catat. Ya ini yang nanti membawa keilmuan linguistik Barat ke Mesir. Nah kemudian dari pengiriman yang ketiga, tadi pertama pendirian universitas di Mesir, manfaatkan para orientalis, dan ini yang ketiga itu pengiriman delegasi keilmuan ke Barat. Sebenarnya akan dulunya orang-orang Mesir yang disekolahkan ke Barat. Untuk tapi ya halusnya di sini mengirim
pengiriman delegasi keilmuan ke barat. Kita terinci di sini, yang ke Itali, ke Jerman, ke Perancis, ke Inggris, Abli Khalil 1951, Asar Badi di apa Ilqaidau ala tafkiril lisani al arabi. Ya, kemudian al-lughah wan nahwu, dirasat fil lughah wan nahwu, kemudian tikul lughah dirasah muqarana fil mu'jam al arabi, al mu'jam al kabir. ini terinci di sini. Di suatu saat nanti bisa kita sempurnakan ini siapa kemana yang ke University of London, yang ke Sorbonne apa itu lengkap. Ini dari Muhammad Amanat Al-Faraj itu ada ilmu lughah bainat turas wal manahid hadisah, ilmu lughah Arabiyah, ma'ajim lughawiyah idzawi ilmi lughah hadis. Ini sudah terasa ilmu lughah hadisnya, yang maksud adalah linguistik. Ini nanti masih bisa diperdalam, mungkin kalau ada nanti bisa kita tulis pada makalah ini, nanti bisa diteruskan. Ini pengiriman delegasi ke barat. Ya, kemudian yang keempat, pendirian lembaga-lembaga bahasa negara-negara Arab. Kita lihat selanjutnya, lembaga bahasa itu ternyata sangat luar biasa. Ada 17 lembaga bahasa. 17 lembaga bahasa, Buldan Al-Arabiyah, lembaga bahasa Arab di Kairo, ya. Dari ini bisa masing-masing ini bisa kita ya, lihat dulu lembaga bahasa Arab di Kairo, kemudian lembaga bahasa Arab di Damaskus. Ini pada slide yang ke-10 kita lihat. Ya, ini lembaga bahasa Arab di Kairo, lembaga bahasa Arab di Damaskus. Ya. Sebetulnya ini untuk satu pembahasan itu bisa diurutkan kronologisnya, kronologisnya berdirinya, kemudian dijadikan menjadi satu. Tapi di sini kemarin kita lihat karena yang memimpin langkah terdepan itu lembaga bahasa Arab di Kairo, yang sekarang mengorganisir semua lembaga bahasa Arab yang ada di negara-negara Arab. Ada 17, kita lihat di yang ini Kairo, Damaskus, dan kemudian ada slide yang ke-11 itu slide yang ke-11 kita lihat 3, 4, 5, 6 lembaga ilmu pengetahuan Irak, lembaga bahasa Arab di Yordania, lembaga bahasa Arab di Makkah, Arab Saudi, lembaga bahasa Arab di Rabat Maroko. Di Rabat Maroko itu sebenarnya lebih dulu dari karena nanti ini dipindah ke dipindah ke Kairo. Ya. Kemudian pada slide ke-12 kita lihat lembaga bahasa Arab di Yordania, ya, lembaga bahasa Arab virtual di Madinah, ya. Baitul Hikmah Tunisia, lembaga bahasa Arab Palestina di Ramallah, lembaga bahasa Arab di Libya, Aljazair, dan yang ke-13 itu di Haifa. Haifa itu di Israel. Israel ada lembaga bahasa Arabnya, ya. Ya ini karena di barat saja ada, apalagi di dekat. Ya. Lembaga bahasa Arab virtual di Madinah. Madinah itu sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa itu kemajuan. Kalau kita mengikuti kemarin kita ke Riyadh 2 tahun yang lalu, ke Riyadh itu memang IT-nya sangat tinggi, lembaga-lembaga masmah lugot di sana, ya. Jadi ini ada, kemudian ada di Mauritania, di Sharjah, di Lebanon juga. Yang terakhir itu lembaga bahasa Arab internasional
Raja Salman baru 2020 kemarin ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sangat banyak sekali luar biasa pembahasan ini ya. Namun ini bisa kita singkat. Ini juga agak dari sisi teknis karena ini tidak bisa dihapus ini bahwa ini ya double tokoh linguistik ini ya mohon maaf malah sangat kelihatan di bawah. Bisa dikecilkan juga tidak bisa, tetapi mungkin perlu generasi milenial yang paham ini. Ya, Tauqi Dhaif, Terus Bustani, Antoni Daka, Taman Hasan, Tamam Hasan, Ahmad Muhtar Umar, kemudian Louis Makluf. Nah ini sebetulnya ini yang tercatat pada beberapa literatur, tetapi sebetulnya generasi-generasi sesudah ini itu sangat banyak. Saat nanti bisa kita bahas juga. Nah sekarang yang berperan juga di dalam pengembangan linguistik Arab itu ternyata kalau tadi pengiriman ke barat ya, mendatangkan para orientalis, kemudian yang sekarang ini tercatat dari universitas di negara barat ya, Eropa, Amerika, Australia itu ada tercatat di sini ada 138 universitas. Itu sangat luar biasa. Perancis, Belanda, Italia, Jerman, ini nanti bisa dilihat. Di Inggris ada 19, Jerman, kemudian ada Swiss, Irlandia, Rusia, Kanada, Amerika tercatat banyak ini 28, kemudian juga Australia, Belgia, dan Spanyol. Luar biasa ini. Jadi ada ini mempunyai kontribusi penting di samping tadi universitas di Arab yang memimpin langkah terdepan di Mesir, yang di Barat itu ternyata sangat luar biasa. Kitab-kitab atau literatur yang dihasilkan itu sangat luar biasa, dari Cambridge, dari Oxford dan lain sebagainya. Dan nanti bisa kita bahas apa produk-produknya, ahli-ahlinya siapa pada universitas ini, universitas di Rusia misalnya, ahli-ahlinya siapa saja. Ya ini kemudian 3 kelompok tradisi Arab dan Barat. 3 kelompok tadi tradisi Arab tadi saya singgung, Nahwul Arabi, Usul Asamilah, Finahwi, dan Mutasrifil Amal. Kemudian juga menurut di Arab Libanon itu luar biasa juga. Sekarang generasi Al-Istiqoq ini, Al-Istiqoq itu bukunya luar biasa literaturnya ya, yang terakhir ini Abdullah Amin, Madifatul Masdar fi Istiqoq ini juga sangat luar biasa. Kemudian Istiqoq itu sampai Istiqoqul Kabir, ada kubar ini luar biasa ya. Ini bisa kita perdalam nanti. Kemudian menurut tradisi Libanon itu Libanon itu luar biasa Ustaz ya. Ini kamus-kamusnya ini ya, sangat menarik. Ada Al-Muhit, Oxford Study Dictionary English Arabic, generasi yang sekarang. Dan kemudian generasi Ruhibah Al-Baqi ini luar biasa. Kita lihat pada slide yang ke-19. Kita lihat slide yang ke-19 itu Ruhibah Al-Baqi itu ya, bayangkan saya pikir kemarin saya melihat kamus-kamus itu, saya pikir itu disusun oleh tim, tapi ternyata dia sendiri yang menyusun. Ya, 57 buah kamus. Di sini ya kamus satu musoniful qawamis ya 1, 2 ya. Tapi ini sangat luar biasa ya. Bahkan ada kamus yang Al-Mufahras li Talibi Ayatil Quran. Luar biasa ini. Dari Libanon itu biasanya ada saudara-saudara kita
memeluk agama lain, tapi produktivitasnya luar biasa ini. Ada Al-Maurid Muyasar, Al-Maurid Al-Qori, Al-Maurid Al-Sawgir, kemudian Al-Maurid Al-Muyasar, Al-Muzdawid, Fahros Hafazil Quran. Sangat luar biasa. Ya, jadi ini kamus-kamus yang lain itu juga kamus-kamus istilah itu. Nah, ada istilah di dalam perkamusan itu ada tajrid. Yang tajrid itu yang akar dari mujarotnya. Tapi biduni tajrid itu berkembang itu kamus itu di Libanon, makanya khas. Di Indonesia ada yang biduni tajrid itu kamus asri kerapnya itu. Biduni tajrid itu. Kalau tajrid itu dicari mujarotnya baru mazidnya Munawir ya. Jadi dua kamus itu di Indonesia dan di Libanon ternyata sangat produktif, luar biasa. Jadi nanti pada pembahasan mengenai ensiklopedia atau kamus itu banyak sekali seluk-beluk. Nah ini yang menurut tradisi Barat juga. Yang kedua ini ilmu dalalah, sinatul muljam, al-hadis, istihadah, ruwabiyah, al-lisaniyah, al-arabiyah, istihadah, lisaniyah, al-muhasirah fi masar. Ini keilmuan yang memanfaatkan pemikiran Barat. Jadi di dalam bidang bahasa itu bukan berarti mengacu tradisi Arab, tetapi justru sebetulnya memperkaya keilmuan itu, karena pembahasan sekarang itu kalau kita belajar linguistik umum, kemudian linguistik Arab itu pembahasannya akan sangat detail juga kisi-kisinya. Misalnya sekarang ada disertasi mengenai tenses di dalam bahasa Arab. Dulu tenses itu bahasa Inggris kan luar biasa ya. Ada misalnya tomorrow at 10 o'clock I will be teaching ya. I have been living here since kapan, itu ada di dalam tenses Arab, rumusan tenses Arab yang sekarang. Kemudian misalnya I've gone, kalau I've gone itu tidak boleh definitive. I've gone to Solo yesterday, tidak bisa ya I've gone. Dalam bahasa Arab ternyata itu ada kalimat-kalimat kondisional juga ya. Kita ya, kenal sekarang ya. Insya Allah kitab-kitab ya, An-Nazariyat An-Nahwul Wazifi kan sekarang, kemudian An-Nahwu Taulidi, Al-Lisaniyat Al-Madhiyah, Functional Grammar, Lisaniyat Nazariyat An-Nahwul Al-Madhifi, An-Nahwul Madhifi, kemudian Taulidi itu transformasional. Ini generasi Mesir yang sekarang ternyata sudah sangat-sangat memanfaatkan teori Barat dan alhamdulillah ini bisa diperoleh kalau kita belajar nahwu linguistik Arab dan juga dibarengi dengan belajar intensif keilmuan linguistik Barat. Mungkin ini sebagai tidak bisa tercover semuanya karena terlalu banyak sekali bahannya. Mungkin nanti bisa kita ada makalah-makalah yang bisa kita makalah-makalah nanti kalau dulu Desember itu gerakan wakaf makalah gerakan wakaf PDF di RFI Corner ya, sudah banyak itu buku-bukunya PDF yang kita sampaikan. Mungkin nanti kita menghimbau juga wakaf makalah yang insya Allah makalah-makalah itu menjadi ada di jurnal-jurnal bisa di masyarakat di untuk
karena sama banget ini adalah satu upaya banget sekarang kan sebetulnya ini masih mengenal bagaimana Arab bahasa Arab Barat ya dulu sudah si Baweh itu sudah dilulukan sebagai seorang linguis. Nah, luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, banyak kekurangannya tapi nanti bisa kita Bapak Ibu kaji dan sempurna. Mungkin karena ini satu arah mungkin juga kurang jelas. Mungkin silakan Bapak Ibu nanti menambahkan untuk kami juga bisa lebih jelas informasi semuanya kan pengembang ya. Bukan pengembang pengembang infrastruktur tapi pengembang ilmuwan. Terima kasih. Jelas. Maafkan. Oke. Saran untuk Bapak Ibu. Mungkin sementara. Iya, terima kasih Prof. Samsul Hadi yang telah memaparkan banyak hal-hal yang luar biasa. Di sini tentunya kita sudah menerima beberapa pertanyaan yang lewat Zoom. Tercatat sudah ada 5 pertanyaan. Kemudian ada satu request dari Dr. Tulus Mustafa dari UIN Lisan Kalijaga. Insya Allah nanti akan kita beri kesempatan. Namun demikian kita akan mendahulukan yang di YouTube. Silakan Pak Yadak raise your hand. Kemudian sampaikan pertanyaannya apa yang nanti akan kita jawab kiranya apa nanti bisa kita elaborasi bersama. Jika masih belum memuaskan, insya Allah nanti akan kita cover pada pertemuan berikutnya. Ini luar biasa bahwasanya materi perkembangan linguistik Arab itu subhanallah mulai dari abad ke-2 Hijriah sampai abad ke-15. Tentu tidak akan di cover hanya dalam waktu 1,5 jam ya begitu saja. Karena itu insya Allah ini nanti akan terus kita tradisikan bagaimana kita akan terus membahas linguistik Arab dari berbagai aspeknya. Karena itu nanti jika mungkin memungkinkan kita nanti bisa bersinergi dengan tokoh-tokoh linguistik Arab modern dari Timur Tengah. Begitu ya Sob ya. Tetapi ini kita mulai dahulu aktivitas yang luar biasa ini yang diinisiasi oleh Samsul Hadi Center. Subhanallah, beliau memiliki concern yang luar biasa. Ya, sudah ada yang dari Zoom. Saya Pak. MS. Kalau sebelum ada mungkin kita berikan ke Pak Ustaz Tulus gimana? Ya, siap. Pak Tulus, Ya, masih. betul ya Ustaz? Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus. Ini untuk yang kedua kalinya luar biasa. Ketika yang pertama kemarin bersama Pak Wahyu, Pak Fahir, kita mendapatkan saran yang luar biasa. Hari ini lebih dari penggawa di linguistik Arab di Indonesia dan guru banyak orang termasuk saya murid gitu. Jadi terima kasih atas inisiatifnya yang biasa. Walaupun di awal-awal sempat ada gangguan, kita khawatir kalau tapi alhamdulillah kita teratasi. Sedikit Profesor tadi menyambung ya, memang namanya kajian tentang Arab ini memang sebenarnya madah sama, jadi sangat menarik. Kita namanya merasakan kelezatan kaji ilmu bahasa Arab, apalagi kalau dikaitkan antara klasik dan modern. Saya beberapa namanya
Jasim Ali Jasim itu ya di Universitas Madinah Munawwarah. Itu kajiannya banyak macam tahsil ilmi, tahsil lugawi yang berangkat dari kegelisahan beliau, seolah-olah banyak ilmu-ilmu baru itu murni dari barat gitu. Kemudian beliau banyak tulis bahwa banyak hal yang dikemukakan oleh para peneliti atau para linguis modern itu tentang bahasa sebetulnya tadi juga sudah banyak disebutkan oleh Profesor Samsul. Orang-orang Arab itu lebih dulu ya, cuman dalam formatnya yang mungkin memang berbeda. Itu kita juga mengambil manfaat banyak dari para linguis modern. Dia menyebutnya ilmu lughat fikih. Diunduh kayak mana? Ya, lughat Diunduh. terjemah dan seterusnya. Beliau punya satu kajian namanya Al-Jahil an Lughat Fikih. Oh, santai mana ya gitu ya? Apa ini? Ada untuk pula. Kemudian juga ilmu lughat nafsi itu juga dikaji sejauh mana para linguis Arab dulu itu juga telah membahas sebetulnya. Namun nanti ini mohon lanjutan dari Profesor Samsul. Mungkin ini juga sebagai lahan yang sangat luas sekali kajian-kajian kita mahasiswa kita S2 juga dalam dengan linguistik. Kemudian yang kedua, beberapa waktu yang lalu persisnya tanggal 5 November ya, saya diundang deklarasi atau launching Al-Mu'jam At-Tarihi Al-Arabiyah. Jadi ini diinisiasi oleh Majma' Lughat Asy-Syarifah, tapi didukung oleh ternyata tadi yang disampaikan oleh Profesor Samsul, ada Ittihad Majami' Al-Lughawiyah Al-Arabiyah, nama kira-kira begitu. Jadi ini jam tarikh bahasa Arab yang sudah lama ditunggu-tunggu, akhirnya muncul juga dalam Tob'ah Tajdidiyah. Ini saya kira ini juga bagian dari produktivitas orang-orang para linguistik Arab ini luar biasa terus berjalan. Bahkan kita belum ini juga diundang bersama juga dengan Pak Samsul Hadi di Riyadh untuk menghadiri muktamar tentang Al-Musta'dibun, jadi orang-orang Arab yang mempunyai perhatian kajian Arab. Jadi ini saya kira akan diajarkan oleh Pak Isyam itu menjembatani antara orang-orang Arab yang mereka ahli bahasa dan kita semua ini melalui Al-Musta'dibun ini. Yang terakhir, ini pikiran ya, ini lintasan pikiran beberapa forum, beberapa pertemuan-pertemuan di IPA itu mulai kita menggulirkan atau mencanangkan kemungkinan kita itu membuat Majma' Lughat Arabiyah atau Majma' Indonesia Lughat Arabiyah, kira-kira begitu. Mungkin kelasnya belum sampai seperti Jami' Al-Lughawiyah di negara Arab. Tapi sebagai rintisan yang sangat mendesak umumnya, kita banyak istilah-istilah bahasa Indonesia ketika diterjemahkan itu terjadi banyak sekali perbedaan. Nama-nama fakultas, nama perguruan tinggi, nama-nama pesantren dan seterusnya. Ini mohon nanti tanggapannya. Dan sekali lagi saya terima kasih khususnya atas nama IPA itu yang selama ini kita berharap para profesor yang terkait dengan bahasa Arab yang juga terhimpun di dalam Dewan Pakar ini terus mendefinisikan ya, atau bisa didefinisikan si profesor dalam bidang linguistik, yang lain dalam bidang yang lain lagi dan seterusnya sehingga masa depan kita ini bahasa Arab akan semakin cerah. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Pak Jam. Ngaran set.
Najmudin yang masih ada yang Najmudin dari Makassar. Ya, Silakan, sudah. Bapak Rektor. Ya. Tidak, waktunya Ya. sangat terbatas. Ya, Najmudin dari Makassar. tertulis ya. Terima kasih. Ya, Sa- sebetulnya kalau tadi disebut Samsul Hadi Center itu karena teman-teman aja itu sebenarnya seperti IO ya, aja. Event organizer itu. Ya, tetapi karena memang kegiatannya banyak, supaya generasi milenial kita lah yang mendukung itu sebetulnya. Ya, kreativitas mereka sangat berkemajuan luar biasa. Ya, satu loh tadi memang sejak awal itu memang perkamusan Arab. Tadi saya sampaikan sebelum saya sampaikan tadi Kitabul Ain itu yang Kitabul Ain itu kan dari Makhorid yang paling belakang Ain. Nah itu dulu belum ada kamus atau mucap, makanya penyusunannya adalah dengan kata-kata yang dimetatesiskan. Aroba misalnya ro'aba, ba'aro, baru itu semuanya di Kitabul Ain ini sekarang ada 12 jilid kalau tidak salah. PDF-nya sampai kepada kita karena tahqiq turosnya kuat di Majalah Lugha Kairo itu tahqiq turosnya luar biasa. Ini ada 12 jilid itu dan ini perlu saya sampaikan, saya merasa sangat berbahagia salah seorang dari kita itu membahas Al-Qalbul Makani ini. Qalbul Makani tentang pada fi'il sahih mendapatkan gelar PhD dari Jamiah Qanat Suez. Itu kemudian yang fi'il mu'tal itu dibahas di UGM, dapat doktor Abu Sufyan. Saya sangat senang sekali Abu Sufyan ya. Kalau tadi Ustaz dulu menyampaikan saya muridnya Ustaz Samsul itu ya karena saya itu lebih tua. Saya sangat senang murid-muridnya lebih gurunya pinter-pinter dan ya sangat produktif dan lain sebagainya ya. Saya tua tapi menikmati ketuaan saya karena mahasiswanya lebih pinter. Ya itu dosen itu senangnya gitu. Mahasiswanya selalu dikata-katakan, selalu dicerita-ceritakan. Ustaz Tulus ini tentang Mas Baluga kita itu perlu juga ini malahan sebetulnya ya Imla perlu mengambil prakarsa ya, atau mungkin nanti bisa kita kreasikan bagaimana siapa yang memulai karena saya dengar ada satu skripsi yang mengkritik itu mesin penerjemahan itu jadi kita mungkin Imla juga mengambil peran dalam hal yang ya mungkin itu satu loh. Terima kasih. Najmudin dari Makassar. Ini acara RFI Corner ini sudah meminjam tempat, jadi mohon maaf kita belum memiliki tempat. Insya Allah di lain kesempatan kita akan mencoba melakukan itu. Namun demikian di sini sudah banyak sekali request untuk masuk, termasuk yang request langsung ke saya. Ada banyak hal tetapi belum bisa kita jawab semuanya mungkin. Catat ya. Ada dari Makassar. Masuk yang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini satu tayyibah. Insya Allah nanti mungkin belum bisa kita jawab karena saking banyaknya pertanyaan. Namun demikian akan saya coba kita jawab seberapa yang bisa. Ini dari pertanyaan dari Andi Khalilullah dari Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah ini Mas Andi ini sekarang sedang menyelesaikan disertasi dan sudah ujian tertutup. Ustaz. Ini lagi menunggu ujian terbuka. Mas Andi ini menulis disertasi tentang pemikiran linguistik Mahdi Al-Mahzumi dalam pembaharuan nahwu. Luar biasa nih, Mas Andi bertanya, apakah pembaharuan nahwu itu hanya berkembang di Mesir saja? Apakah kira-kira di negara-negara lain juga ada perkembangan pemikiran nahwu? Jadi kan kemarin kan kita
kita ujian ketemu ya dengan Ustaz ini. Saya senang sekali Mas Adi Mbak Lili. Ya kan seperti tadi saya sampaikan, Mesir itu memang memimpin langkah-langkah terdepan dari pengembangan keilmuan ini. Tetapi sekarang kita lihat tumbuh di mana-mana. Dari keputusan-keputusan Majma' Lugha ini di berbagai negeri itu kita bisa melihat ya. Saudi luar biasa sekali, dan juga kegiatan-kegiatan Majma' Lughahnya itu sangat luar biasa, dan kalau tidak salah itu yang akan datang itu tidak di Riyadh tapi di Cina. Kegiatan dari Majma' Lughah di Saudi ini betapa sangat luar biasanya ya. Tetapi memang Mesir itu mengesankan. Di sana ada namanya Ma'rad Dauli. Ma'rad Dauli untuk penjualan buku-buku, menjual buku-buku yang itu bulan Januari setiap tahun, itu sangat luar biasa. Buku dari Libanon dan juga dari negeri-negeri Arab. Negeri Arab banyak sekali yang berkontribusi. Kalau keagamaan itu murah, sangat-sangat murah ya. Makanya mahasiswa kita yang di sana biasanya kalau surga murah sekali buku agama itu. Ya, untuk wakaf saja seperti diberikan kepada mahasiswa ya. Jadi kendati pun itu dilakukan oleh Mesir, tetapi dengan sekejap bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang lain. Apalagi komunikasi sekarang ada Majma' dan lain sebagainya gitu. Karena memang Mesir lebih banyak banyak dari 1925 aja universitasnya sudah mulai tumbuh. Dan juga dulu kalau tidak salah Perancis, Inggris ke sana, jadi hubungannya ke sana itu pengaruhnya studi di Perancis, Inggris. Bahkan juga dosen saya dulu Profesor Abdul Halim saya dari School of Oriental and African Studies itu dari Mesir. Saya tanya Ustaz dari Mesir itu kalau ke Kairo, kalau ke London itu juga nginepnya di rumahnya. Ya, beliau. Ini ya Mas Adi, jadi kendati pun itu di tokoh-tokoh dari Mesir, tetapi sangat cepat sekali. Iya, Mas Nurin, ya di sini ada satu penanya dari peserta Zoom. Silahkan, mungkin bisa. Ustaz. Betul ya, Ustaz. Ayo, Ustaz. Ustaz. Nah, apa dulu? Saya dari Najmuddin dan Makassar, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemaluk, ya Raisna. Saya kan tadi saya dengar dari Pak Dr. Tulus menerangkan ada Majma' Lugha di Indonesia. Saya sangat setuju sekali, dan kita di Indonesia ada membentuk satu lembaga bahasa Arab di Indonesia. Soalnya saya lihat banyak sekali yang kalimat-kalimat bahasa Arab masuk dalam bahasa Indonesia yang penggunaannya berbeda dengan makna yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Kemudian ada satu saya saran bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini, kan banyak mahasiswa kita ini punya jelas jalan. Terus putus suaranya, Pak. Jadi saya menyarankan itu saya sangat setuju tadi apa yang diserangkan Pak Tulus untuk membentuk satu lembaga bahasa Arab di Indonesia. Kemudian saya lihat mahasiswa kita banyak merujuk pada Google.
tapi mereka kadang-kadang mengartikan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, dalam susunan bahasa Indonesia-nya. Apakah kita ini di Indonesia ini tak bisa memikirkan bagaimana itu bahasa Google itu bisa membantu mahasiswa kita mengartikan usul bahasa Indonesia sesuai dengan usul bahasa Arab. Karena kadang-kadang mahasiswa mengambil dari bahasa Google, menerjemahkan bahasa Indonesia, akhirnya bisa berbeda apa yang dimaksud. Barangkali mudah-mudahan kita di Indonesia ini bisa memikirkan bagaimana membantu mahasiswa kita ini yang banyak merujuk kepada Google, bahasa Google. Kadang-kadang ditransfer ke bahasa Indonesia sudah berbeda dari apa yang dimaksud. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini bisa memikirkan masalah ini. Itu barangkali saya usulkan. Mudah-mudahan kita ini yang pengajar bahasa Arab di Indonesia, terutama IMLA, bisa memikirkan bagaimana itu membantu mahasiswa kita yang banyak-banyak merujuk ke bahasa Google. Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan. Ustaz Jamuddin ya, sekali. Ustaz Khalidin ya, sangat sekali kita. Ya, ini pemikiran yang sangat baik. Jadi dari bincang-bincang diskusi kita ternyata ada pemikiran yang bisa dilontarkan. Ini tidak semata-mata yang berkaitan dengan keilmuan, tapi kaitannya dengan pengorganisasian dan juga nanti juga keilmuan juga terjemahan. Ya memang kalau terjemahan yang Kasugi itu memang ya yang paling tepat itu kata per kata. Tapi kalau nanti sudah frasa apa itu mungkin banyak yang kurang tepat. Ya, penting sekali. Kalau untuk yang dalam bahasa Indonesia itu Ustaz, kebetulan tahun lalu saya bersama Ustaz Mubin dari UIN Jakarta itu menggarap mengenai etimologi Arab yang ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi yang sudah keluar sekarang yang elektronik, yang daringnya sudah keluar di daring. Jadi dulu saya sama Ustaz Mubin, ya, kebetulan disertasi saya sudah diterbitkan jadi kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Jadi klop lah dari disertasi itu, kemudian juga bisa untuk membantu penyempurnaan kamu KBBI, ya, terutama yang belum cetak. Ya. Dan kebetulan sekarang itu ketua bagian leksikografinya itu alumni sastra Arab UGM, Dr. Amalia namanya. Amalia siapa? Dr. Dora Amalia. Sekarang menjadi caretaker wakil badan bahasa. Itu masih muda dan juga sering itu memang menyampaikan beberapa pemikiran ke kita, kemudian kita bisa juga memberikan kontribusi kamus itu tadi. Alhamdulillah pemikiran yang sangat mengesankan. Nanti insya Allah jadi IMLA. IMLA ini kan Ustaz dulu sekarang ya. Saya kan sudah jadi simbahnya IMLA. Maaf. Nama saya sudah pernah bakti. Kalau jadi dekan itu sudah ya periode yang lalu. Ya sekarang beliau saya sangat senang sekali, banyak berharap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ini mau tanya. Kalau dibandingkan metode mana yang sudah diterapkan dan dipahami dalam bahasa Arab? Ada muskilatina. Laisa min muskilatikum maka
sebetulnya sekarang itu kan eh, sebetulnya yang saya sampaikan Mesir yang tradisi Arab yang sekarang itu bukan saya sampaikan klasik loh itu. Tapi memang ini tradisinya tradisi Arab. Karena biasanya pembahasan linguistik Arab sekarang banyak mengacu kepada teori linguistik Barat, mempunyai kontribusi juga. Kemudian ya yang lama saya kira karena arusnya sekarang arus juga biasanya lama betulan lah saatnya. Sekarang kita melihat kalau ikuti ujian di mana-mana itu pembahasannya sudah kadang-kadang mengagetkan ya Ustaz. Yuk Cibuyuroa statusannya ternyata malah kaget juga. Tesis disertasinya bagus-bagus. Yang lebih mudah sekarang bisa mengakses kemana-mana. Kadang-kadang kita hanya masalah komputer sedikit saja kerepotan anak-anak muda. Sesuatu yang itu sudah barang biasa dan juga mengakses literatur itu yang luar biasa. Sekarang menderita kemudahan generasi sekarang. Kalau dulu saya kuliah dari Ustadz Azhar Basir itu Jami Durus itu catat ya, tahun 70 saya kuliah beliau mencatat. Sekarang di HP saja ada tinggal ya kalau ada bisa di print di fotokopi, kalau tidak ya dikumpulkan di laptop. Sekarang generasi baru luar biasa tahu harus lebih pintar daripada generasi yang dulu. Harapannya begitu. Kita melihat cara banyak. Boleh mungkin beberapa lagi kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari, mohon maaf tidak menyebutkan namanya, tapi pertanyaannya cukup menarik. Ustadz, saya mau bertanya, mazhab dalam fikih selalu didiskusikan misalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Dzahiri dan sebagainya. Tetapi mengapa mazhab dalam linguistik Arab dinisbahkan kepada negara atau kota atau wilayah? Gimana ya, Ustaz? Kalau mazhab, saya terima kasih. Kalau mazhab di dalam bidang lugha itu ternyata kalau dulu ada perbedaan mana yang masdar apa fiil ya. Yang dari fiil dulu apa dari masdar dulu. Tapi ternyata sekarang kedua-duanya terbukti ada kata di dibuat dari karem. Misalnya ngana itu kan kata dibuat dari karem ya. Jadi diskusi mengenai itu memang banyak yang sekarang terbukti dua-duanya sama saja. Kemudian kalau kita melihat al-insaf fi masail khilaf itu luar biasa sekali. Diskusi dari al-insaf fi masail khilaf itu diskusi yang sudah advance tentang linguistik Arab. Padahal itu pada periode Baghdad, periode abad ke 4, 5, 6 ya, ini al-insaf itu luar biasa ini. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau mau dikatakan klasik kok rasanya juga hanya dari zaman dulu aja. Bukan klasik dan modern kan. Dari ilmuwan Arab dan dominya selalu melihat klasik dan klasik itu Arab, kalau modern itu Barat. Iya, makanya tadi saya sampaikan tradisi Arab dan tradisi Barat. Iya, tradisi Arab sangat advance juga. Memang memang tokoh-tokohnya memang
mazhab itu ada rijal lugah dan ada pemikirannya. Sebetulnya mazhab itu pada dasarnya angkatan sesudahnya menyempurnakan, bukan perbedaan yang literally yang ada khusuma dan lain sebagainya. Tidak, ya, yang menyempurnakan, ya, menyempurnakan, dan ternyata sekarang banyak yang kedua-duanya dipakai. Iya, ini masih ada pertanyaan dari Ustazah Dr. Umi Tarorok dari UIN Yogyakarta. Prof. Samsul yang terhormat bertanya, apa peran perkembangan pusat bahasa terhadap perkembangan lingkungan Arab modern? Apa tulisan? Ya tadi. Ya. Di Arab. Iya. Perannya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pembentukan istilah-istilah baru dan lain sebagainya itu diciptakan dari sana. Ya. Politik bahasa, politik di sini ada politik bahasa nasional, ya di sana juga politik pengembangan bahasa itu dari lembaga bahasa ini. Tapi sayang tadi sebetulnya ada tugas-tugas masing-masing lembaga itu, ya. Yang jelas, ya, mengembangkan dan juga istilah-istilah baru, dan juga kalau bisa bahasa Arab itu murni. Murninya itu dengan takrif, dengan membuat kaidah pembentukan kata dan istilah. Ya, ini sama-sama ya, bumi kan pembahasan kita gitu. Ya, supaya bahasa Arab itu kan. Kalau kamus-kamus beberapa kamus Al-Maurid yang saya kutip itu banyak dakilnya istratijiin misalnya, ada istratijiin itu kan masih berbau aslinya, didakilkan kemudian tidak ditakrifkan, ya. Ini karena membanjirnya istilah itu ini luar biasa sekali, tapi lembaga bahasa kadang-kadang kalah dengan penyusun soniful ma'ajib. Iya, Ustaz Isam. Soniful ma'ajib itu sampai kadang-kadang lebih mendahului dari keputusan Majma' Lughah. Iya. Nah, itu makanya terjemahan kata fonologi dalam bahasa Arab itu saya hitung ada 11. Sebelum fonologi. Iya. Saya tidak hafal anunya, tetapi ada 11. Itu berarti yang beredar di Rizal Lughah gitu. Banyak beliau menciptakan sendiri, dan Rizal Lughah itu memang juga pendukung Majma', tetapi juga punya otonomi keilmuan. Mas Kurin ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan sudah, Ustaz, ini ada permintaan, mohon para peserta yang ada di link yang sudah ada untuk mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikat dikirim secara elektronik. Jadi mohon nanti kalau kita mengisi link presensinya dan juga sertifikat melalui link sertifikatnya, ada link sertifikat. Iya. Terima kasih. Dan ini masih ada sedikit waktu, Ustaz, ya. Bisa kita lanjutkan ya, Ustaz, ya. Iya. Ini pertanyaan dari Ustadz Mamduh Budiman dari Unimus. Ustaz Mamduh saya. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana perkembangan lingkungan Arab pada saat ini, khususnya pada pandemi COVID-19? Teori pendekatan itu memakai apa ya? Kira-kira gimana, Ustaz? Masa pandemi ini. Ya. Kalau dari Rizal saya lihat memproduk terus itu, ya. Produknya terus ini, mahasiswa saya di Kotor itu, di Unida itu tesis-tesisnya itu hubungan
ada istilah eh, biasanya tesis di Unida itu tesis kemudian lampirannya kamus pramuka sama istilah pendidikan dan lain sebagainya. Dari itu sebenarnya tetap berkembang dan juga penelitian di universitas itu tetap hidup. Ya hanya memang face to face-nya memang akan tetapi saya melihat peneliti selalu buktinya kemarin kita melihat juga teman-teman ada penerbitan buku juga teman-teman menerbitkan juga hanya kontak dan ini dengan Zoom ini luar biasa. Kalau saya sebelum COVID itu saya menguji ekonomi Islam pasca sarjana. Nah, S2 itu pakai telekonferensi namanya. Telekonferensi itu ya sebetulnya Zoom kita sekarang itu telekonferensi. Jadi istilah Zoom ya. Memang hikmahnya ini. Jadi kita tadi ada Prof. Yati dari Medan. ini kan juga kalau non pandemi itu kan ya kan terbatas ya. Sekarang kita selalu likulisai hikmah. Selalu diambil hikmahnya, kurangnya di rasa gak kosong, tetapi kuliahnya juga ada persoalan. Kalau mungkin tidak memuaskan jawabannya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan secara tertulis. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suhartono, aktif di UGM. Ini pertanyaannya terkait dengan linguistik terapan. Mohon penjelasan bagaimana perkembangan kajian pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jadi mungkin bagaimana metode perkembangannya bahasa Arab. Saya kira di Indonesia tentunya ya. Indonesia. Yang perkembangan pengajaran itu sebetulnya yang paling Pak dan saya senang sekali. Ini saya merasa sangat beruntung ada Pak Adono bisa join kan Zoom kita. Nah, sekali. Ya, beliau yang biasa kita join untuk membimbing. Ya, kalau masalah linguistik tentang linguistiknya beliau Pak Dr. Sudan. Pak Adono kalau saya itu kan yang saya sampaikan itu mungkin dalam hal-hal yang sifatnya keilmuan itu rasanya kok tidak ada persoalan. Nah, mungkin pengajaran yang sifatnya conversation dan mukadasa dalam bahasa Arab itu memang diperlukan kotor itu biasanya lebih merata kemampuannya dan sangat advance kemampuan berbahasa Arab secara lisannya. Kalau mungkin pengajaran materi perkuliahan itu yang saya lakukan itu kebanyakan ya lakukan itu dan pasti kalau pengajaran bahasa asing itu ada pemicu untuk anak-anak supaya berbicara bahasa Arab misalnya ada native speaker-nya native speaker kemudian lembaga
laboratorium bahasa dan juga Pak Prof Sang itu sudah mencanangkan dulu Arabic in country studies seperti Australia ke Indonesia itu Indonesian in country studies. Kalau Arab itu ya saya ya istilahnya Pak Dr. Suhadano ya Arabic in country studies. Anak dikirim ke Kairo 3 bulan pulang kok ternyata memang beda. Jadi kalau dari sisi conversation di keilmuan kelihatannya lumayan baik ya, tapi perlu ditingkatkan dan mahasiswa sekarang mengakses literatur sangat luar biasa. Pak Adana. Ini masih ada satu pertanyaan yang mungkin ini menarik dan menggelitik pertanyaan ini. Yaitu menyatakan Prof Samsul, saya termotivasi belajar karena waktu kecil saya ketika belajar di pondok, kiai saya mengatakan Lughatul Ahli Jannah ialah Arabiyah. Jadi Al-Arabiyah ia Lughatul Jannah. Pertanyaannya, adakah mazhab yang menyatakan demikian? Ini pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau saya guyonan di kelas S1 saya itu, kalau kalian nggak bisa bahasa Arab, belum bisa masuk surga. Belum bisa bahasa surga. Ya itu kan rasanya memang saya mau bertanya dari pertanyaan ini ibu ya. Ini Pak Slamet Saiful Muslimin. Oh Pak Slamet Saiful Muslimin. Iya Pak Slamet yang saya hormati, senang ini. Kalau misalnya Bapak pas sholat 5 kali sehari semalam pakai bahasa Jawa bagaimana? Saya orang Jawa juga. Bahasa Indonesia saya juga orang Indonesia berbahasa Indonesia. Bagaimana kira-kira Ustaz? Iya. Dari pertanyaan itu kan dari pertanyaan itu bisa disimpulkan nanti kita yang belajar bahasa Arab mentang-mentang wah Lughatul Ahli Jannah, tetapi ya memang kita kalau sholat dan lain sebagainya, kalau doa kalau tidak dimulai dengan alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu akhir rabbana atina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, rasanya kalau doa langsung bahasa Indonesia ya rasanya tidak ya selamat. Atau mungkin gini Ustaz, ini mungkin dianalogkan ketika ada caranya apa, kemudian ketika turun ke bumi tentunya masih menggunakan bahasa yang lama, sehingga ketika Allah ma'atal asma itu kan Allah masuk itu dalam bahasa Arab, sehingga logikanya dahulu ketika pertama kali di surga Nabiullah Adam juga berbicara menggunakan bahasa Arab. Mungkin dilogikakan seperti itu ya saja. Tetapi paling tidak itu kan bisa untuk penyemangat para santri, murid untuk belajar bahasa Arab supaya memang betul-betul hargai bahasa Juz'un min dinikum kata Khalifah Umar. Itu ya saya. Ya, dan belajar bahasa Arab untuk yang keagamaan itu tidak terlalu hafalan sholat dan lain sebagainya. Anak-anak TPA juga sudah hebat saya melihat hafalannya bagus-bagus. Teman saya dulu waduh jauh dari milenial sekarang. Baik, terima kasih sekali Ayyuhal Mustarikun. Ini mohon maaf sekali karena waktu kita ternyata setelah kita itu waktu 2 jam itu tidak cukup untuk berbincang
saya. apalagi betul Ustaz Samsul yang luar biasa ini. Itu ada banyak ide-ide yang ingin disampaikan. Bahkan tadi PowerPoint-nya itu selesai dibahas saja. Karena subhanallah luar biasa. Untuk itulah makanya kita minta masyarakat bahasa Arab, khususnya para guru pengajar bahasa Arab untuk bisa mendukung acara kita Arabic Corner, sehingga kita berdoa semoga tadi usulan tulus namanya Unhas tadi itu yaitu kita memiliki macam majma'ul lughah di boleh Iya. kira memang betul sekali. Dalam penelitian saya tentang bahasa Arab, Indonesia pun luar biasa perkembangan seperti Pak Ferry tadi ya Ustaz ya, Iya. bagaimana bahasa Arab masuk ke Indonesia itu maknanya sudah tidak seperti yang diharapkan oleh orang Arab. Baik, subhanallah luar biasa, kita tidak bisa panjang kata dan saya tidak perlu menyimpulkan, silakan kesimpulannya diambil sendiri karena saya pun bingung bagaimana cara menyimpulkan saking banyaknya materi yang luar biasa seperti ini. Insya Allah saking banyaknya materi ini penasaran kira-kira materi 2 minggu yang akan datang apa ya. Nah, karena itu kita tetap mengundang para muhibbul lughah al Arabiyah di Indonesia untuk terus mengikuti acara-acara Arabic Corner yang diinisiasi oleh Samsul Hadi Center. Dari kami Prof. Samsul Hadi dan saya Hisham Zaini mengucapkan jika ada tutur kata yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. coba ke sana Syukran jami'an. Tulus Ya, ayo. kebaluk Khair, ana arsaltu risalah ilaikum. ya Syekh. Alhamdulillah. Dakwah. Syukran Ustaz Samsul. Dan acara demi acara telah kita lalui bersama. Dan tidak terasa waktu 2 jam itu kita ada banyak hal yang ingin kita kaji. Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Pada pagi hingga siang hari ini, serta yang hadir pada kajian kita ada 193. Ya, baik melalui Zoom, YouTube, web radiomu, FB radiomu maupun YouTube radiomu. Adapun total penonton di FB radiomu mencapai 1.700. Jadi keluar kita yang nonton dan itu sebuah apresiasi terhadap acara kajian linguistik Arab pada pagi hingga siang hari ini. Dan Ibu Bapak yang berbahagia, ada banyak PPT yang belum tersampaikan, ada pertanyaan yang masih mungkin belum terjawab, dan ada juga penanya yang belum sempat bertanya. Kami mohon maaf, dan itu adalah sebuah alasan yang kuat agar kajian linguistik Arabic Corner itu perlu diteruskan dan dikembangkan. Baiklah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ya ayyuhal muhadirun, syukran bihtimamikum jami'an. Ila liqa ghadan insyaallah. Mari kita mohon maaf sebelum saya akhiri, kami sampaikan kembali kepada Ibu Bapak untuk mengisi link presensi yang telah kami sediakan melalui chat Zoom maupun melalui YouTube. Silakan untuk mengisi presensi. Kemudian untuk sertifikat bisa Ibu Bapak mengisi link sertifikat dan sertifikat akan terkirim melalui email Ibu Bapak sekalian. Baiklah Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sampai jumpa lagi insya Allah 2 minggu yang akan datang. Kita bertemu di kajian Arabic Corner. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Fadilatul Ustadz Dr. Samsul Hadi, Fadilatul Ustadz Hisham Zaini, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hingga siang
hari ini. Saya Lina menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sampaikan pula terima kasih kepada segenap tim yang telah ikut membantu terselenggaranya Arabic Corner pada pagi hari ini. Syukran bitimamikum jami'an ila liqa gadan insyaallah. Hayya nakul. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Samsul. Pak Mubib, Ya. Pak Mubib. Sehat nggih Pak Mubib? Alhamdulillah. Ya, lagi agak kurang sehat. Tapi suaranya sehat sekali tuh dari kejauhan Pak Mubib. Sam Habib. Kalau suara iya. Sam Habib. Assalamualaikum Sam Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.